Selamat pagi semuanya. Pagi semuanya. Pagi. Haleluya. Hari ini kita datang dengan satu kerinduan. Kita mau arahkan hati kita kepada Tuhan. Kita tahu kita ada pada pagi hari ini semuanya karena kasih karunia Tuhan. Mari kita mau siapkan hati kita. Kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Pada pagi hari ini kalau kami boleh berkumpul bersama-sama, kami tahu Tuhan semuanya karena kebaikan-Mu, semuanya karena kasih-Mu Tuhan yang tak berkesudahan di dalam kehidupan kami. Kami sadar Tuhan, ketika kami berkumpul bersama-sama Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Kami mungkin Tuhan boleh datang dengan kelemahan tubuh, kami boleh datang Tuhan dengan masalah, dengan pergumulan apapun, tapi kami tahu Tuhan Allah kami Allah yang terlebih sanggup mengatasi semuanya Tuhan. Kami percaya ada kuasa di dalam puji-pujian, ada kuasa di dalam penyembahan yang kami naikkan, dan kami percaya lewat ibadah ini Tuhan kami boleh dibaharui cara pandang kami, cara pikir kami, hati kami semuanya Tuhan hanya bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau tinggikan, agungkan nama-Mu pada pagi hari ini. Haleluya, amin. Haleluya. Filipi 4 ayat 4 katakan bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi katakan bersukacitalah. Mari jemaat Tuhan, saya undang kita mau bangkit berdiri. Kita mau bersorak-sorai bagi namanya. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, puji-Mu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Sungai sukacitamu, sungai sukacitamu mengalir dalamku. Katakan, oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Mari kita menari bagi Tuhan. Ku menari dan bersuka, puji-Mu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir, mengalir bersama-Mu, bersuka di dalam-Mu, mengikuti-Mu Tuhan dalam kegerakan-Ku. Melayani-Mu Tuhan, melayani-Mu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sungai sukacitamu mengalir dalam. Coba Tuhan katakan, oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Mari menari bagi Tuhan. Ku menari dan bersuka, puji-Mu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mari katakan mengalir, mengalir bersama-Mu, bersuka di dalam-Mu, mengikuti-Mu Tuhan dalam kegerakan-Mu, melayani-Mu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Katakan mengalir, mengalir
mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Mengalir bersamamu, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Haleluya. Firman Tuhan katakan di Mazmur 133, persaudaraan yang rukun. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama-sama dengan rukun, seperti minyak yang baiknya di atas kepala yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun dari gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat untuk selama-lamanya. Amin. Haleluya. Kita mau katakan, oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Bahu rapat di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesanalah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya. Haleluya. Oh betapa indahnya. Haleluya. Dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Katakan, oh betapa indahnya. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Bahu rapat di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesanalah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesanalah diperintahkan
Sungguh indah kasih Tuhan, amin. Haleluya. Saya persilakan jemaat Tuhan untuk duduk. Tuhan kita Tuhan yang baik, amin. Tuhan kita Tuhan yang mengasihi kita. Di tengah situasi yang gak enak, kita percaya ada rencana Tuhan yang baik, amin. Ada rencana Tuhan yang mendatangkan kebaikan. Kami percaya Tuhan ada rencana-Mu yang besar, ada rencana-Mu yang indah Tuhan, atas kehidupan kami, atas bangsa kami, atas kota kami ya Tuhan. Haleluya Tuhan. Melihat rencana-Mu besar, bergelora di dalam hati, rintangan menghadang, ku tetap berlari. Kasih Yesus membuatku tetap berdiri. Melihat rencana-Mu besar, bergelora di dalam hati, rintangan menghadang, ku tetap berlari. Kasih Yesus membuatku tetap berdiri. Allah sanggup, Allah mampu menolongku. Allah sanggup, Allah mampu menopangku. Kebesaran, kedahsyatannya sungguh nyata di hidupku, mujizat selalu ada. Melihat rencana-Mu besar, bergelora di dalam hati, rintangan menghadang, ku tetap berlari. Kasih Yesus membuatku tetap berdiri. Katakan Allah sanggup, kita mau bangkit diri. Allah sanggup, Allah mampu menolongku. Kau yang sanggup Tuhan. Allah sanggup, Allah mampu menopangku. Kebesaran, kedahsyatannya sungguh nyata di hidupku, mujizat selalu ada. Allah sanggup, Allah sanggup, Allah mampu menolongku. Kau yang sanggup Tuhan. Allah sanggup, Allah mampu menopangku. Kebesaran, kedahsyatannya sungguh nyata di hidupku, mujizat selalu ada.
Tuhan setia akan janjinya dimateraikan di kayu salib. Sepanjang hidupku nyatalah karyanya, sungguh dahsyat dan ajaib. Yesus Tuhan, Allah sanggup, Allah mampu menolongku. Allah sanggup, Allah mampu menopangku. Kebesaran, kedahsyatannya sungguh nyata di hidupku, mujizat selalu ada. Allah sanggup, Allah mampu menolongku. Kau yang sanggup Tuhan, Allah sanggup, Allah mampu menopangku. Kebesaran, kedahsyatannya sungguh nyata di hidupku, mujizat selalu ada. Seorang hambanya, Allah sanggup, Allah mampu menolongku. Allah sanggup, Allah mampu menopangku. Kebesaran, kedahsyatannya sungguh nyata di hidupku, mujizat selalu ada. Allah sanggup, Allah sanggup, Allah mampu menopangku. Allah sanggup, Allah mampu menopangku. Kebesaran, kedahsyatannya sungguh nyata di hidupku, mujizat selalu ada. Sekali lagi, Allah sanggup, Allah sanggup, Allah mampu menolongku. Allah sanggup, Allah mampu menopangku. Kebesaran, kedahsyatannya sungguh nyata di hidupku, mujizat selalu ada. Di hidupku, mujizat selalu ada. Di hidupku, mujizat selalu ada. Beri kemuliaan buat Tuhan, katakan haleluya. Aku percaya Tuhan, kebesaran-Mu, kedahsyatan-Mu, keajaiban-Mu Tuhan. Engkau sanggup menolong, menopang hidupku sekarang dan selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik dan sungguh sangat baik. Roh Kudus, terus lawat kami, terus penuhi kami dengan damai dan sukacita-Mu. Berbicara pada kami pada pagi ini. Terima kasih buat lewat pujian kami dikuatkan, kami diteguhkan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, berbicara pada kami pagi ini Tuhan. Roh Kudus, urapi kami semua, urapi hamba-Mu. Dan bawa kami semakin dekat dan semakin mengerti dan terus menyenangkan hati-Mu. Hidup kami, keluarga kami, kota dan bangsa ini terus menyenangkan hati-Mu. Terpujilah nama-Mu selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita percaya berkata, amin. Puji Tuhan, silakan duduk saudara. Selamat pagi semua saudara. Ya, tadi pujiannya luar biasa. Terima kasih buat semua tim PW yang melayani. Ya saudara, tadi ya, bahwa kebesaran Tuhan, kedahsyatan Tuhan,
Ya, Tuhan selalu menolong kita, menopang kita, ya. Dan kata-kata pujian ini menguatkan kita, saudara. Ya, saudara, hari ini kita akan belajar sama-sama tentang menjadi pribadi yang dewasa itu selalu meneguhkan hati. Selalu meneguhkan hati. Ya, dia menjadi pribadi yang dewasa yang tidak gampang diombang-ambingkan. Ya, dia punya pendirian, dia punya prinsip, saudara. Ya, dia tahu harus seperti apa dia berbuat. Makanya dia harus selalu meneguhkan hati. Ya, kita akan melihat di dalam kitab Yesaya pasal 26 hari ini. Tapi sebelumnya kita coba buka dalam Yesaya pasal yang ke-26. Ayat yang pertama sampai ayat yang keempat, saudara. Yesaya 26 ayat pertama sampai yang keempat. Mari kita akan baca bersama-sama. 2, 3. Pada waktu itu nyanyian ini akan dinyanyikan di tanah Yehuda. Pada kita ada kota yang kuat, untuk keselamatan kita Tuhan telah memasang tembok dan benteng. Bukalah pintu-pintu gerbang supaya masuk bangsa yang benar dan yang tetap setia. Hati yang teguh kau jagai dengan damai sejahtera. Sebab kepadamulah ia percaya. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya. Sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Nah, saudara, pasal Yesaya, Nabi Yesaya di dalam pasal 26 ini, sebelum pasal 26 adalah pasal 24 ayat 1 sampai 27 itu bicara membahas tentang peristiwa-peristiwa akhir zaman. Ya, dalam bahasanya itu apokaliptik, jenis bahasa yang dipakai dalam kitab Wahyu. Jadi pasal 24 berbicara tentang hukuman Allah atas dunia karena dosanya dan tentang berkat-berkat yang Tuhan telah persiapkan untuk umatnya. Jadi ini bicara tentang nubuatan tentang akhir zaman, saudara. Nah, pasal 26 ya, yakin bahwa Allah akan melaksanakan rencana penebusannya. Orang-orang kudus bersorak-sorak dalam pujian dan doa. Nyanyian mereka adalah tentang kemenangan Allah dalam membinasakan seluruh kejahatan dan menetapkan kerajaannya. Ya, jadi di sini Nabi Yesaya dipakai Tuhan untuk menyampaikan pesan ya kepada umat Tuhan pada waktu itu, dan juga bicara tentang waktu yang sekarang, tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali, saudara. Nah, kita melihat di sini ada kata yang mengatakan yang hatinya teguh kujagai dengan damai sejahtera. Ya, di sini saya coba menggali, saudara, apa yang dikatakan hati yang teguh. Dalam terjemahan lama tidak dikatakan apa-apa, saudara. Tapi kata percaya yang di belakang itu berhubungan dengan kata orang yang sudah berharap kepada Tuhan. Tapi ternyata di dalam terjemahan yang lain, kata teguh hati, teguhkanlah hati itu bicara tentang akal budi yang disandarkan kepada Tuhan. Ya. Bicara hati yang teguh itu bicara tentang juga terjemahan lain, akal budi yang disandarkan akan Tuhan. Tapi di terjemahan yang lain saya mendapatkan kata orang yang hatinya teguh itu bicara tentang orang yang tekadnya teguh. Hati yang teguh bicara tentang orang yang tekadnya teguh. Ya. Nah, dalam terjemahan dalam bahasa Inggrisnya NIV dikatakan situ, you will keep in perfect peace him whose mind is steadfast. Jadi bicara tentang hati yang teguh itu bicara tentang pikiran, saudara. Keteguhan hati. Mind itu pikiran, batin. Ya, saya coba menggalinya tentang pikiran dan batin. Dan ada kata-kata yang lain yang menyatakan lebih luas. Ternyata hati yang teguh dalam terjemahan bahasa Inggris tidak disebut hati yang teguh. Tapi pikiran, saudara. Pikiran yang teguh. Ya, pikiran yang teguh. Nah, kalau dari kata-kata tadi kita bisa melihat hati yang teguh itu akal budi yang disandarkan kepada Tuhan. Bicara tentang hati yang teguh, bicara mind in steadfast. Bicara hati yang teguh, bicara tentang tekadnya teguh. Pikirannya yang teguh, saudara. Nah, Tuhan menyampaikan pesan ini pada pasal kepada Nabi Yesaya, kepada umat Tuhan pada waktu itu dan sekarang. Supaya apa? Bahwa Tuhan akan datang kembali menghukum setiap kejahatan manusia. Ya,
Tuhan mau dengan kondisi yang semakin hari semakin jahat, kondisi yang semakin hari semakin buruk, ya. Kejahatan semakin meningkat, kesusahan, penderitaan, tantangan semakin besar, ya, dalam kehidupan, ya. Tuhan mau supaya umatnya itu tetap hidup benar dan setia. Umatnya tetap meneguhkan hati, umatnya tetap memiliki pikiran yang teguh. Pikiran yang diarahkan, ditujukan, saudara. Nah, di dalam terjemahan yang lain, Kamus Webster, ya Tuhan, saudara, saya baca keteguhan itu bicara tentang daya tahan terhadap perubahan, penggusuran, atau penolakan secara mendadak. Ya, nah ini dikembangkan lagi, ternyata keteguhan itu bicara tentang daya tahan terhadap perubahan, penggusuran, atau penolakan secara mendadak. Ya, terus dikatakan juga bagian yang lain, keteguhan karakter atau tujuan dan ketetapan hati. Ya, jadi Tuhan bicara tentang keteguhan hati pada pasal Yesaya pasal 26 ayat yang ketiga tadi. Itu bicara tentang bahwa Tuhan mau umat Tuhan itu punya daya tahan terhadap setiap perubahan-perubahan yang terjadi di bumi ini. Umat Tuhan tetap bertahan terhadap penggusuran, penolakan secara mendadak terhadap Kristus, terhadap iman kita. Ya, umat Tuhan tetap bertahan. Dan umat Tuhan punya keteguhan karakter juga. Karakternya itu tetap bertumbuh seperti Yesus, tidak ikut arus, saudara. Ya, punya ketetapan hati bahwa Tuhan, firman-Nya, perkataannya itu adalah benar, saudara. Ya, dan juga menjadi keteguhan itu dapat dipercaya dan dapat diandalkan. Itu terjemahan dari kamus bahasa yang lain, saudara. Dan saya coba lihat lagi dalam terjemahan baru, hampir sama. Keteguhan hati itu bicara tentang teguh, kokoh, kuat, ya, diletakkan, mendukung, mendapat kepercayaan yang kembali. Hati yang teguh, pikiran yang teguh, kokoh, ya, kuat, ya, terhadap sanggup menghadapi setiap perubahan-perubahan yang terjadi. Ya, saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan sampaikan perkataan firman itu disampaikan kepada umat Tuhan yang ada pada zaman itu. Pada waktu itu, zaman itu umat Tuhan itu sedang dijajah. Tuhan pakai Nabi Yesaya. Karena apa? Bangsa Israel telah memberontak pada Tuhan sehingga mereka dijajah oleh bangsa lain, bangsa Asyur. Saudara, mereka dijajah, saudara. Mereka ada dalam penjajahan. Sebelum penjajahan itu pun Tuhan sudah sampaikan firman bahwa akan terjadi seperti ini. Pada waktu mereka dijajah pun Tuhan tetap berbicara kepada mereka. Tuhan mau apa? Supaya mereka sadar, supaya mereka tetap setia, tetap hidup benar di hadapan Tuhan. Hati dan pikirannya mereka tertuju kepada Tuhan. Dan ternyata saya lihat juga di dalam bahasa Indonesia, kamus bahasa Indonesia, katakan keteguhan itu kekuatan, ketetapan, atau kekukuhan. Hampir sama dengan apa yang tadi saya sampaikan kepada saudara. Nah, saudara, pada saat-saat hari terakhir akan penuh dengan pencobaan. Akan ada banyak tekanan terjadi di dalam kehidupan umatnya. Jadi semakin hari itu bukan semakin baik nanti, saudara. Karena kitab Timotius juga, 2 Timotius katakan hari akhir-akhir zaman itu ada bicara tentang akan terjadi hal-hal yang sukar. Akan terjadi hal-hal yang sukar, saudara. Nah, apa? Orang gak peduli dengan agama, orang gak peduli lagi dengan hal yang baik, gak peduli lagi dengan ibadah. Mereka hanya mementingkan diri mereka sendiri. Tuhan bicara kepada Rasul Paulus juga kepada muridnya Timotius. Ini hari-hari terakhir itu ada hari yang sukar. Akan terjadi semua hal-hal yang buruk seperti ini. Dan Tuhan ingatkan saudara dan saya supaya dengan kondisi itu penuh dengan pencobaan, tekanan, ya, Tuhan mau saudara dan saya tetap teguh. Saudara dan saya tetap menjaga hati dan pikiran kuat di dalam Tuhan. Tetap mengarahkan hati dan pikiran saudara kepada Tuhan. Perubahan di sekitar kita boleh terjadi. Tapi umat Tuhan tetap berdiri teguh. Dan menguatkan, meneguhkan hati pikirannya tetap kokoh di dalam Tuhan. Tidak tergoyahkan. Saudara, kalau kita melihat keadaan zaman sekarang, semua serba tidak menentu, saudara. Ya mungkin kalau beberapa saudara melihat semuanya oke, tapi beberapa, sebagian besar merasakan sesuatu yang tidak oke, saudara.
Kalau saudara masih merasakan oke, itu berarti anugerah Tuhan. Kebaikan Tuhan. Tapi sebagian besar kalau kita menanya situasinya banyak sekali berdampak saudara. Dengan kondisi COVID-19 berdampak pada ekonomi, berdampak juga pada keluarga, ya, berdampak juga pada anak-anak, hubungan, keluarga, dan hampir semua aspek kena saudara. Dan kita melihat angka orang-orang yang mengalami gangguan kejiwaan itu juga semakin meningkat. Kenapa? Karena tekanan-tekanan yang membuat mereka itu menghadapi itu. Kalau mereka nggak kuat saudara, mereka akhirnya terhimbas atau tertindas oleh semua yang terjadi di hidupnya ataupun lingkungannya. Ditambah lagi peristiwa kemarin, demo sana sini. Hampir seluruh Indonesia demo saudara. Bayangin saudara. Ya kita lihat presiden kita berbuat hal-hal yang sebenarnya dia memperjuangkan supaya bangsa kita itu semakin menjadi lebih baik. Supaya bangsa kita itu bebas dari korupsi. Semakin baik saudara, semakin baik. Tapi ternyata beberapa orang tidak menangkap apa yang diinginkan oleh presiden kita. Ya mungkin beberapa hal tidak disampaikan secara rinci. Sehingga beberapa orang yang akan berdampak imbas kepada kebijaksanaan daripada presiden dengan peraturan itu saudara. Mereka kecewa. Mereka memanfaatkan kesempatan itu untuk membuat keruh keadaan bangsa kita. Baik, kalau kemarin saja salah tindakan presiden bersama timnya bisa chaos kita saudara. Karena ini seluruh Indonesia loh. Ya, kalau ditanya mereka yang demo, mereka pun tidak tahu. Kenapa? Ya karena WA aja yuk demo ikut rame-rame. Karena ada sesuatu yang mereka dapatkan seperti iseng-iseng berhadiah saudara. Dan sangat beresiko, mereka nggak pikirkan bagaimana kerusakan yang terjadi pakai uang negara. Kita mendengar juga Ibu Risma di Wali Kota Surabaya marah-marah, kamu nggak tahu saya tuh rawat kota ini dengan baik. Tapi mereka menyanyikan, bayangin seorang pejabat pemerintah pun sudah berjuang untuk kepentingan rakyatnya. Tapi tidak semua rakyat mengerti apa yang sudah diperjuangkan. Bisa stres loh saudara. Mereka tuh berjuang untuk kepentingan masyarakat, tapi mereka orang-orang tidak menghargai semua itu. Situasi itu saudara membuat orang harus punya ketahanan mental, ketahanan batin, ketahanan jiwa, ketahanan roh menghadapi situasi-situasi itu saudara. Karena semua manusia berlomba untuk apa? Memperjuangkan kepentingannya sendiri. Dia gak peduli apa yang kamu sudah buat, apa yang kamu sudah lakukan. Dia gak peduli. Yang dia peduli adalah gimana saya bisa sukses. Yang dia peduli bagaimana saya dapat uang banyak. Karena mereka lebih mementingkan diri sendiri. Tapi bagaimana dengan umat Tuhan yang menghadapi situasi-situasi seperti itu. Tekanan-tekanan seperti itu. Pencobaan-pencobaan seperti itu. Apa kita menjadi orang yang lepas kontrol juga? Apakah saudara akan menjadi orang yang akhirnya melihat bahwa aku tetap harus tenang. Aku tetap harus mengarahkan hati dan pikiranku kepada Tuhan. Aku tetap menaruh harapan pikiranku kepada Tuhan bahwa Tuhan sanggup menolong aku. Tuhan Maha Besar, Tuhan sanggup, Tuhan tetap bisa melakukan mujizatnya sampai sekarang. Firman perkataannya tidak pernah gagal saudara. Ya, saudara yang dikasih Tuhan. Sekarang bagaimana kita memiliki hati yang teguh dan pikiran yang teguh itu saudara. Situasi yang ada di sekeliling kita. Mungkin saudara ngalaminya semua. Ngalamin juga mungkin secara pribadi. Di keluarga saudara. Tidak ada perubahan-perubahan. Tidak ada terobosan-terobosan. Belum melihat mujizat, belum melihat. Apa yang kita harus lakukan? Kita akan menyerahkah? Atau kita harus berbuat apa saudara? Kalau presiden aja tidak menyerah. Kalau wali kota Ibu Risma aja tidak menyerah dengan situasi itu. Kita sebagai umat Tuhan yang percaya kepada Tuhan. Saudara juga jangan menyerah. Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kita supaya kita bisa memiliki hati yang teguh dan pikiran yang teguh saudara? Ternyata kita harus memiliki pertama adalah dengan senantiasa berusaha. Dari diri saudara sendiri sebagai pribadi yang dewasa, saudara juga harus berusaha dengan senantiasa berusaha untuk mengarahkan hati pikiran kita kepada Tuhan.
Kalau kita ngarahkan hati pikiran kita ke semua persoalan kita, kita pusing saudara. Terlalu besar. Masalah yang terlalu besar, terlalu kompleks. Gimana saya mengarahkan hati pikiran kalau kita terus berpikir cuma gimana bisnis ini kok gak mau jauh. Gimana begini ya. Kalau saudara terus fokus di situ saja. Saudara tahu itu kayaknya udah sulit, udah jalan mentok. Apa yang saudara harus lakukan? Saudara beralih arah dulu sementara. Untuk apa? Melihat ke atas saudara. Melihat kemana? Jangan lihat ke bawah lagi, lihat ke atas. Lihat ada Tuhan di atas. Jadi dengan senantiasa berusaha untuk mengarahkan hati dan pikiran saudara kepada Tuhan, itu yang membuat saudara bisa terbangun memiliki hati yang teguh. Kenapa? Waktu saudara mengarahkan hati dan pikiran saudara kepada Tuhan, saudara melihat ada Tuhan yang di atas. Dia adalah Allah yang besar. Dia Allah yang lakukan banyak mujizat. Firman-Nya iya dan amin buat kita. Pada waktu kita lihat ke atas, masih ada Tuhan Bapa kita. Dia akan selalu siap menolong kita. Kalau kita terus melihat masalah kita, melihat manusia yang gak berubah-berubah, hati kita tawar. Kita putus asa. Saudara melihat anak saudara yang gak berubah-berubah, dikasih nasihat gak berubah. Saudara rasanya urut dada, mau jadi apa terserah kamulah. Saudara akan putus asa. Saudara akan tawar hati. Tapi kalau saudara lihat ke atas ada Tuhan. Maka apa? Hati saudara kembali kuat. Hati saudara kembali teguh saudara. Jadi senantiasa berusaha untuk mengarahkan hati pikiran kita tertuju kepada Tuhan. Melalui apa saudara? Saudara melalui mendengarkan Tuhan bicara sama saudara. Dengan saudara merenungkan perkataan Tuhan itu. Saudara mulai membangun dialog dengan Tuhan. Ngobrol dengan Tuhan. Tuhan, aku rasanya gak mampu lagi ngadepin ini. Gimana jalan keluarnya Tuhan? Aku rasanya udah putus asa. Aku udah berusaha 1, 2, 3, 4, 5, 6 Tuhan. Aku udah lakukan ini. Apa yang kau perintahkan aku sudah lakukan Tuhan. Mungkin saudara. Tapi apalagi Tuhan yang Tuhan mau saya kerjakan. Saya gak tahu Tuhan. Tapi saya percaya engkau mampu menolong saya. Membangun dialog, membangun hubungan dengan Tuhan. Relasi koneksi dengan Tuhan. Lalu apa saudara? Saudara mulai membawa pujian kepada Tuhan. Itu membawa saudara hati saudara bisa fokus kepada Tuhan. Pujian mulai saudara angkat. Mulai nyanyi. Tuhan engkau sanggup. Saudara angkat hati saudara pujian. Seperti Daud. Sehari 7 kali dia memuji Tuhan. Saudara angkat hati pujian saudara. Supaya saudara bisa terkoneksi dengan Tuhan. Saudara mengarahkan hati pikiran saudara kepada Tuhan. Saudara mulai menyembah Tuhan dan berkata, Tuhan aku menyembahmu. Karena engkau adalah Tuhan dan Bapakku. Karena untuk itulah aku diciptakan untuk menyembah Tuhan. Tidak lagi berpikiran aku mau jadi sukses-sukses dulu saudara. Saudara berpikiran aku mau Tuhan ciptakan aku menjadi penyembah Tuhan. Saudara mulai mengangkat tangan, saudara mulai sujud, saudara mulai tersungkur di bawah kaki Tuhan, saudara menyembah Tuhan dan berkata, Tuhan, aku butuh pertolonganmu. Saudara mulai berdiam diri di hadirat Tuhan. Mulai diam di hadirat Tuhan, mengizinkan Tuhan memenuhi saudara dengan hadiratnya. Mengalirkan damai, sejahtera, sukacita dalam hati saudara. Seperti Daud katakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Itu dibutuhkan waktu saudara. Saudara memerlukan waktu diam. Di hadirat Tuhan, itu sudah menantikan Tuhan. Tuhan aku menantikan Kau. Seperti Yesus pun pada waktu Yesus akan ditangkap. Apa yang Yesus lakukan? Yesus tahu dia akan menghadapi pencobaan ini. Yesus tahu dia akan hadapi tantangan penderitaan yang begitu berat. Yesus tahu di dalam anganannya dia tahu saudara semua itu. Dia tahu dia gak mampu secara manusia. Makanya dia datang di Taman Getsemani mengajak muridnya. Berdoa di sana, berdiam. Sampai peluhnya keluar darah saudara. Berarti kondisinya begitu kritis Yesus hadapi. Secara roh, secara jiwanya dia mengalami tekanan yang begitu besar. Saya gak tahu sudah mengalami tekanan apa. Di pekerjaan saudara, di keluarga saudara, anak saudara, di lingkungan. Tapi yang Tuhan mau sekarang, kuatkan, teguhkan hatimu dan pikiranmu. Bagaimana satu-satu cara adalah saudara pertama senantiasa berusaha. Jadi ada bagian kita
Ada bagian kita senantiasa berusaha. Kalau saudara mengatakan saya nggak punya waktu. Waktu itu saudara yang ngatur. Ya. Saya dengar Ibu Ari cerita sama saya waktu itu. Dulu kami bisa sama anak-anak pegangan tangan nangis belum punya apa-apa. Ya Bu ya. Sekarang ibu tuh rindu bagaimana bisa pegangan tangan lagi dengan anak-anak dan menangis. Dengan Pak Ari juga. Bisa berdoa sama-sama. Karena di situ kita dapatkan kekuatan yang baru. Di situ kita bisa tahu. Kita punya cerita, punya pengalaman pada waktu situasi yang sulit. Pada waktu situasi kita rasanya gak bisa buat apa-apa lagi. Cuma ada air mata dan cuma ada penyembahan pada Tuhan. Cuma berkata, Tuhan tolonglah aku. Dan inilah yang Tuhan mau dengan situasi yang pelik, yang sulit. Jangan kita menyerah, jangan kita putus asa. Ingat, lihat ke atas, ada Tuhan di atas yang tangannya selalu terbuka menolong saudara dan saya. Hampiri dia, dengarkan dia, cari dia. Dengarkan dia, Tuhan berkata, orang yang mencari Tuhan akan hidup. Carilah Tuhan selama Tuhan berkenan ditemui. Pegang perkataannya, dengar perkataannya, janjinya buat saudara dan saya. Ya, pegang saudara. Dan bangun terus hubungan relasi dengan Tuhan. Terkoneksi dengan Tuhan saudara. Jangan terkoneksi dengan dunia ini saudara. Saudara terkoneksi dengan Tuhan itu yang utama. Dia adalah sumber kehidupan kita. Dia sumber keselamatan kita. Dia sumber segalanya bagi kita. Orang berjuang berusaha untuk terkoneksi dengan pejabat, dengan atasan. Semua terkoneksi. Bagus saudara. Tapi ingat di balik semuanya. Yang sempurna cuma Tuhan. Utamakan Tuhan. Saudara terkoneksi dengan Tuhan. Jangan saudara bangga. Oh saya terkoneksi dengan orang A, A1, B, D. Jangan saudara bangga dengan hal itu. Karena itu sementara. Orang itu bisa mati saudara. Orang itu bisa lalu. Orang itu bisa berubah. Jadi saudara mesti hati-hati sekarang. Ya. Karena saya punya teman tuh. Papanya punya anak. Anaknya kerja sama saudaranya. Lalu dikasih posisi. Saya tanya posisinya begitu penting dan strategis. Saya tanya gajinya berapa? Gajinya sama seperti dia jadi bawahan. Orangnya orang Singapura. Saya bilang begini, mesti hati-hati. Karena posisi tidak diimbang dengan gaji. Ada sesuatu yang tidak beres. Takutnya cuci tangan. Urusan pajak semua orang ini yang menangani. Mengganti nama pimpinan perusahaan. Fasilitas tidak sesuai, tetap sama. Tapi orang tua ini begitu senangnya. Oh saya senang anak saya dapat kasih posisi begini. Saya bilang hati-hati. Setiap kita mesti hati-hati. Kenapa? Banyak kali atasan kita memanfaatkan kita juga. Dan akhirnya yang bertanggung jawab urusan pajak dan sebagainya. Kita yang bertanggung jawab. Karena perusahaan itu atas nama kita. Pinjaman semua bank atas nama kita. Berhati-hati saudara. Situasi seperti ini saudara. Ya. Nah kalau kita nggak mengerti, nggak memahami. Ini bahaya sekali saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, arahkan hati kita terus kepada Tuhan. Tuhan akan kasih tahu sama kita. Dia bisa bicara langsung sama saudara, dia bisa bicara lewat orang lain untuk kasih tahu saudara. Dia bisa pakai istri kita, dia bisa pakai anak kita, dia bisa pakai hamba Tuhan. Untuk mengingatkan kita, Tuhan bicara bisa lewat manusia dan bisa lewat alam. Untuk kasih tahu kita, supaya kita sadar. Ya. Nah yang kedua saudara apa? Dengan senantiasa berusaha untuk menyelaraskan hati pikiran kita dengan perkataan dan pikiran Kristus. Kenapa banyak orang yang dekat dengan Tuhan, berdoa, baca firman, tetapi hidupnya nggak berubah saudara. Tetap aja perkataannya semuanya tuh sama seperti yang dulu. Kenapa? Karena dia tidak senantiasa berusaha. Ada bagian kita berusaha untuk menyelaraskan hati pikiran kita tuh dengan firman pikiran Kristus. Jadi pada waktu saudara mendengar suara Tuhan, mendengar firman Tuhan, saudara mau terima itu firman kebenaran Allah itu menjadi bagian pikiran saudara, kehidupan saudara. Jadi jangan cuma dengar telinga kanan, keluar telinga kiri. Tapi itu masuk di perenungan kita, masuk ke dalam hati kita. Dan kita berkata, Tuhan ini pikiranmu, ini perkataanmu, aku terima Tuhan. Dan aku mau hidup samakan pikiranku dengan pikiranmu. Pikiran Tuhan itu masuk dalam pikiran kita, menguasai pikiran kita.
kebenaran Tuhan itu masuk dalam pikiran kita. Di dalam Amsal yang ketiga ayat yang kelima berkata demikian. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Amsal Salomo berkata, janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Kita punya akal budi juga, saudara. Kita punya akal budi. Tapi kalau akal budi kita ini hanya dikuasai karena keinginan kita, hanya manusia saja, terbatas, saudara. Mari kita jangan bersandar kepada pengertian kita sendiri. Tapi kita bersandar kepada pengertian Allah, firman Allah, kebenaran Allah. Sandarkan itu, saudara. Biar pikiran saudara, akal budi saudara terpaut dengan firman Allah. Terpaut dengan perkataan Tuhan. Karena pengertian kita, oh menurut kita ini cuan, menurut kita ini baik, menurut kita ini baik. Belum tentu, saudara. Karena ada firman Tuhan berkata, menurut kita baik tapi ujungnya maut. Saudara, kita perlu bertanya sama Tuhan. Minta Tuhan memberikan tuntunan. Supaya apa yang kita sedang pikirkan, apa yang akan kita lakukan ini sesuai gak dengan apa yang Tuhan rancangkan buat hidup saya dan keluarga saya. Jangan sampai semuanya itu akan menghancurkan kita dan membuat kita jauh dari Tuhan. Di dalam kitab Roma juga 12 ayat 2 katakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik dan berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Sekarang internet terbuka, saudara bisa buka, saudara bisa belajar dari banyak hal, negatif dan positif, saudara bisa belajar yang salah dan yang benar. Terbuka, saudara, itu saudara akan dapat banyak sekali masukan dari internet itu. Saudara mau belajar apa, semua ada. Bisnis apa, hal-hal yang positif, negatif, semua ada. Yang benar, yang salah ada. Tapi kalau kita salah menggunakannya, itu juga akan menghancurkan hidup kita dan keluarga kita. Kita perlu, saudara, hati-hati belajar. Kemarin Karen cerita sama saya, Pak, aku membangun hubungan di dalam link, pengen belajar bahasa Inggris. Terus dikasih satu link. Tiba-tiba dikasih link itu, dia coba chat, tiba-tiba orang nawarin. Coba kamu buka baju kamu dan sebagainya. Saudara, kita masih hati-hati, saudara. Entah itu orang tua, entah itu anak-anak. Jangan mereka membangun hubungan relasi dengan orang yang tidak kenal, lalu mereka minta supaya buka bajunya, menunjukkan tubuhnya dan sebagainya. Itu kejahatan. Suatu hari udah orang itu gak mengerti ke anak-anak itu. Dia buka baju, dia foto, video, wah senang banget. Tahu-taunya video itu nanti dia bilang, kalau kamu gak ikutin saya, kamu akan disebarkan video ini. Baik itu anak muda, baik itu orang tua. Ini kejahatan lewat media. Kalau saudara gak punya akal budi yang dibaharui, gak mengerti, gak memahami ini. Nah kemarin ada jemaat kita juga, dia kenalan di Facebook. Jangan saudara kasih tahu anak-anak kita, karena saya belajar tentang sex abuse, saudara. Kejahatan itu tentang seks, saudara. Itu bahaya. Perhatikan anak kita, kalau dia punya Instagram, jangan dia add orang-orang yang dewasa dari dia. Perhatikan Instagram. Orang tua coba perhatikan, ikutlah Instagram, follow anak kita. Jadi kita lihat dia ini siapa yang follow. Ini yang sangat bahaya. Karena orang-orang yang dewasa itu kan masuk nyusup dan mempengaruhi. Ya kan? Dan nanti mereka chat kopi darat dan sebagainya, mereka diculik, ada trafficking, penjualan manusia dan sebagainya, saudara. Nah ini kita mesti berhati-hati dengan keadaan seperti ini, saudara. Nah kita sebagai orang tua, situasi sekarang ini bukan hanya wanita, pria juga sekarang, saudara, bahaya sekali. Dan kita harus membawa anak-anak kita dan kita pribadi semakin terus diselaraskan pikiran hati kita sama dengan pikiran Kristus. Terus dibaharui. Sehingga kita bisa tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan, kita tahu apa yang baik dan yang berkenan kepada Tuhan dan yang sempurna, saudara. Kalau enggak, saudara, kita dan keluarga kita akan habis, hanyut oleh kejahatan yang ada di dalam dunia ini. Tuhan mau jemaatnya tetap teguh hati dan pikiran teguh diarahkan pada Tuhan. Yang terakhir apa? Senantiasa hidup dalam ketaatan. Miliki hati yang taat. Hati yang teguh, pikiran teguh yang berkata, Tuhan, aku mau mentaati Engkau. Sekalipun sulit, sekalipun tidak enak, aku mau taati Engkau.
Banyak godaan kiri kanan yang menggoda saya, bisa lari ke kanan, bisa lari ke kiri, bisa kompromi dengan ini, kompromi itu. Tapi aku tidak mau. Aku tetap mau jadi umat Tuhan, jadi anak Tuhan yang benar dan setia kepada Tuhan. Kuat teguh hati saudara, pikiran saudara, teguhkan itu. Mantapkan, gak ada. Kalau Tuhan sudah katakan pada saya A, inilah saya akan lakukan. Kalau Tuhan sudah katakan B, inilah saya akan lakukan. Kalau Tuhan sudah katakan C, inilah yang saya akan lakukan. Orang mau bilang A, B, C itu banyak sekali sudah di sekeliling kita. Oh gak apa-apa, begini-begini saja sekali-sekali gak apa-apa. Saudara, tidak. Kita mau katakan tidak. Tidak ada kompromi. Ini keputusan saya. Saya mau senantiasa hidup dalam ketaatan. Halo? Menjadi pribadi dewasa, dia memiliki keteguhan hati dan pikiran yang teguh, saudara. Terhadap Tuhan. Yohanes 14 ayat 15 berkata demikian. Dan ayat 21. Kita baca sama-sama 2-3. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Tuhan mau saudara menjadi anaknya yang teguh, punya keteguhan hati dan keteguhan pikiran. Yaitu apa? Mengasihi Tuhan. Gak ada yang lain. Seperti 10 perintah Allah. Jangan ada padamu Allah lain. Jangan membuat apapun dan sujud kepadanya. Secara modern juga sama. Hanya Tuhan yang kita mau kasih. Hanya Tuhan yang kita mau sembah. Gak ada yang lain. Dan kita mau taati dia. Dan kepercayaan dan pengharapan saudara kepada Tuhan. Tuhan mengasihi kita semua. Amin saudara. Berkatnya apa saudara? Saya mau tutup, berkatnya adalah kalau saudara dan saya lakukan ini, maka saudara mengalami berkat Tuhan, yaitu apa Tuhan katakan, Tuhan akan menjaga, melindungi dengan damai sejahtera yang sempurna. Hidup saudara, keluarga saudara yang mau meneguhkan hati dan meneguhkan pikiran, mengarahkan kepada Kristus, menyelaraskan hati pikirannya kepada firman, dan mau hidup taat senantiasa pada Tuhan, Tuhan akan menjaga, melindunginya dengan damai sejahtera yang sempurna. Ya, itu memperkenankan Tuhan. Kalau saudara dan saya memperkenankan Tuhan, maka dia akan menyediakan dan mencukupi segala kebutuhan saudara. Saya tutup tadi, bagaimana memiliki hati yang teguh, pikiran yang teguh. Pertama, katakan sama-sama saya, senantiasa berusaha mengarahkan hati dan pikiran kepada Tuhan. Yang kedua, senantiasa berusaha menyelaraskan hati atau pikiran dengan firman Tuhan. Yang ketiga, senantiasa hidup dalam ketaatan. Ayat yang terakhir kita baca 2-3. Yang hatinya teguh, kujagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Mari kita berdoa saudara. Masing-masing berdoa kepada Tuhan. Apakah engkau memiliki keteguhan hati, pikiran yang teguh? Kalau tidak, ambillah keputusan komitmen baru. Jangan kau terombang-ambing karena situasi yang tidak berubah. Jangan kau meninggalkan Tuhan karena sesuatu hal yang tidak terjadi, yang kau harapkan. Jangan berbuat yang tidak baik, karena engkau tidak melihat jawaban. Tetaplah engkau meneguhkan hati dan pikiranmu tetap teguh, kokoh di dalam Tuhan. Engkau tetap memantapkan hatimu. Engkau tetap mengukuhkan hatimu. Dan mengatakan Tuhan tetap ada. Dia adalah Allah yang setia. Dia sanggup melakukan segala hal. Dia sanggup memulihkan, mengubahkan. Dia sanggup melakukan banyak mujizat. Dia sanggup memulihkan aku, keluargaku. Dia sanggup melakukannya. Dia sanggup mengubah hidupku. Dia sanggup memenuhi, menggenapi semua janjinya.
Terima kasih Bapa. Bapa, hamba-Mu terbatas sampai di sini menyampaikan firman-Mu. Biar Roh Kudus bekerja di dalam setiap hati kami. Biarlah kami mengetahui bahwa Tuhan sudah berfirman bahwa di akhir zaman akan ada kesulitan, tantangan yang besar, penderitaan, pencobaan, ujian terhadap iman kami. Tuhan mau supaya kami tetap hidup benar dan setia sampai akhir. Tuhan mau supaya kami tetap meneguhkan hati, mengokohkan, meneguhkan pikiran kami tertuju kepada Tuhan. Tolong kami, mampukan kami, supaya kami tahu hal yang penting utama dalam hidup kami. Tuhan, Engkaulah segalanya bagi kami. Engkaulah gunung batu keselamatan kami, kubu pertahanan kami, sumber segala kehidupan kami. Terima kasih buat semua kebaikan bagi kami Tuhan. Terus bawa kami dekat padamu, bawa kami terus terkoneksi dengan Engkau. Bawa kami terus dibaharui, bawa kami terus taat, senantiasa taat dalam situasi apapun kepada Tuhan. Karena itu adalah bukti bahwa kami mengasihi Tuhan. Kami taat karena kami mengasihi Tuhan. Kami mengasihi Tuhan karena Tuhan lebih dulu mengasihi saya, mengasihi kami. Terima kasih Roh Kudus buat firman-Mu, buat kekuatan kemampuan yang Kau beri kepada kami, untuk kami bisa menang dan hidup berkenan kepadamu. Mari saudara kita bangkit berdiri bersama-sama, kita akan akhiri ibadah kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, setelah ibadah ini selesai, terus engkau arahkan hati dan pikiranmu tertuju kepada Dia. Terus biar hidupmu dan hati pikiranmu terus diselaraskan, diperbarui oleh firman-Nya. Terus hatimu senantiasa taat kepada Tuhan sehingga engkau mengalami bagaimana damai sejahtera Allah yang sempurna terus menjagai hidupmu, keluargamu. Bapa, terima kasih. Biarlah apa yang kami lakukan dalam ibadah ini Tuhan boleh menyenangkan hatimu. Kami akan terus melakukannya dengan segenap hati kami karena kami mengasihi Tuhan. Dan juga terimalah sebuah persembahan-persembahan kami yang kami bawa. Tubuh kami menjadi korban yang hidup, yang kudus, berkenan pada Tuhan. Dan juga berkat keuangan yang Tuhan telah berkati kami sepanjang bulan ini, minggu ini. Kami akan juga bagikan, kembalikan untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan berkati persembahan-persembahan kami. Persembahan persepuluhan, persembahan khusus, persembahan misi, dan semuanya Tuhan biar itu menyenangkan hati-Mu untuk kemuliaan nama-Mu. Karena Kau menjadi sumber berkat kami. Tuhan berkati semua umat-Mu dalam pekerjaan mereka, dalam sekolah mereka, dalam kuliah mereka, dalam usaha bisnis mereka, dalam dagangan mereka, mereka sebagai tenaga kerja, sebagai karyawan, dan juga PNS, pegawai negeri, sebagai pimpinan perusahaan. Berkati mereka, sehingga apa yang mereka perbuat, Tuhan menuntun mengurapi mereka, sehingga mereka menyatakan kerajaan Tuhan di dalam bisnis usaha mereka juga, di dalam keluarga mereka juga. Dan mereka lakukan, mereka mengasihi Tuhan. Diberkati rumah tangga mereka, rukun damai, diberkati anak-anak mereka menjadi anak yang taat. Diberkati Tuhan, menjadi kerinduan mereka. Sesang pasangan yang belum punya anak diberkati kandungan mereka sehingga mereka bisa punya anak tahun depan. Mereka yang sedang mengandung diberkati dalam nama Yesus. Diberkati Stefani yang sedang mengandung kandungannya. Ya Tuhan, bulan depan akan melahirkan, diberkati bayinya sehat, Stefani juga sehat. Dokter yang menangani Tuhan, dokter bedah, dokter kandungan, dokter anak, perawat dan peralatan rumah sakit digunakan dikuduskan. Sehingga pada waktu kelahiran berjalan dengan baik, lahir dengan selamat. Segala biaya yang dibutuhkan Allah Jehovah Jireh Al-Shaddai menyediakan semua kebutuhannya. Berkati mereka, mempersiapkan diri mereka menjadi calon ibu dan calon ayah buat Martasius juga.
Dan Allah memberkati mereka. Berkati juga Julius, berkati Lucy yang sedang hamil kandungan anak kedua. Bayinya sehat, janinnya sehat, tumbuh dengan sempurna. Dan lahir tepat pada waktunya. Dan kelahiran anak kedua ini membawa sukacita dan kebahagiaan. Dan mereka belajar untuk bertumbuh menjadi seperti Yesus. Berkati semua umat Tuhan yang sakit mengalami kesembuhan dari Tuhan. Pak Akeng, Tuhan telah menyembuhkan dia dengan sempurna. Joko Chunmeng juga Tuhan telah sembuhkan dia dengan sempurna. Mama Pengli dan Pengli, Tuhan telah sembuhkan dia dengan sempurna. Asuk Ahang, Johan, Tuhan telah sembuhkan dia dengan sempurna. Mama Isika, Tuhan telah sembuhkan dia dengan sempurna. Hamba bersyukur juga Tuhan telah menyembuhkan Mama hamba Suryati juga, Tuhan sudah pulang ke rumah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat Kim Hin, Tuhan telah sembuhkan dengan sempurna. Ya Tuhan, terima kasih kesembuhan terjadi bagi Raymond yang mengalami kanker. Kesembuhan terjadi bagi dia. Terima kasih Tuhan buat pertolongan Tuhan. Kami berdoa buat Indonesia, bangsa kami cintai. Buat Presiden Joko Widodo, berkati keluarga mereka, Wakil Presiden, Menteri Kabinet, TNI Polri. Kami doa Tuhan, dalam nama Yesus, buat anggota Dewan DPR RI Provinsi dan Kota. Kami berdoa Tuhan buat pemerintahan pusat dan daerah, bersinergi bersama-sama memperjuangkan, melakukan semua yang terbaik buat masyarakat dan kepentingan untuk tujuan Tuhan. Gubernur, wali kota, camat, lurah, RW, RT-nya. Kami berkati Tuhan di dalam nama Yesus. Keamanan damai Indonesia, pemulihan terjadi buat para menteri kabinet. Kami berkati dalam nama Yesus, pemulihan ekonomi dan juga pemulihan COVID-19, para tenaga medis, dokter, perawat, rumah sakit. Tuhan berkati, jagai mereka semua Tuhan. Kalau mereka sedang kena penyakit, hiburkan mereka. Kalau mungkin ada yang meninggal, Tuhan hiburkan keluarga mereka. Kami mohon anugerah Tuhan, Indonesia bebas dari COVID-19 dan Indonesia pulih dari perekonomian. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, sehingga vaksin juga ditemukan dengan baik. Dalam nama Yesus kami bersyukur Tuhan. Berkati teman-teman kami yang sedang mengalami pergumulan, mungkin mereka di PHK, kuatkan, hiburkan mereka supaya mereka tetap teguh hati mereka. Dan Tuhan buka jalan setiap pergumulan mereka. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Angkat tangan saudara. Saudara ini kasih Tuhan. Setelah ibadah ini selesai, engkau pulang dan terimalah seluruh berkat ini. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Dan turunlah segala berkat yang berlimpah-limpah dalam semua hal yang Bapa sediakan bagimu. Kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan dengan Roh Kudus menuntun menyertai engkau. Bahwa kau menang selalu, berhasil dan bertumbuh menjadi pribadi yang dewasa, siap menjadi mempelainya Allah menanti kedatangan Tuhan kedua kali. Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Yesus setiap kita percaya berkata, amin. Tuhan berkati, selamat pagi.